Halo teman Hard Talk, kembali lagi di Hard Talk, hasil riset dan diseminasi Universitas Pajajaran, sebuah program kerjasama Direktorat Riset Pengabdian Masyarakat dan Fakultas Ilmu Komunikasi. Saya Renata Nisa akan memandu Hard Talk pada edisi kali ini. Nah teman-teman, kira-kira topik apa ya yang akan kita angkat pada edisi kali ini? Telah hadir di studio Hard Talk salah satu peneliti terbaik di Universitas Pajajaran. Beliau adalah dosen dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Selamat datang kepada Bapak Irfan Zidni, SPI, MP, PhD. Selamat datang. Selamat datang Bu Rere. Terima kasih atas kehadirannya di Hard Talk. Nah, karena penonton Hard Talk ini bukan hanya sivitas akademika dari Unpad saja, maka kita persilahkan Pak Irfan untuk memperkenalkan diri. Silakan Pak. Baik, nama saya Irfan Zidni, sekarang dari Departemen Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pajajaran. Hari ini saya sangat senang bisa hadir di sini di Hard Talk dengan Bu Rere. Saya di Prodi Perikanan, kepakarannya adalah di aquaculture, jadi mengampu beberapa mata kuliah, diantaranya kuliah rekayasa aquaculture, kemudian teknik produksi benih ikan, fisiologi hewan air, dan juga biologi perikanan. Jadi saya ceritanya baru pulang studi ya 2 tahun yang lalu gitu. Alhamdulillah banyak sekali riset-riset, temuan-temuan yang bisa dilaksanakan, sehingga hari ini saya senang bisa diberi kesempatan untuk bisa diskusi pada Hard Talk pada sesi hari ini. Baik, nah teman-teman, riset Pak Irfan ini terkait dengan aplikasi teknologi kriopreservasi sperma ikan sebagai salah satu strategi konservasi ikan yang terancam punah ya. Kita akan tanya lebih dalam lagi nih. Nah Pak Irfan, sebetulnya bagaimana sih aplikasi teknologi kriopreservasi sperma ikan ini? Boleh nggak diceritakan latar belakangnya seperti apa, kemudian tujuan penelitiannya untuk apa? Oke Bu, baik. Jadi berawal dari sebuah permasalahan Bu ya. Sekarang tuh ada permasalahan di mana kondisi lingkungan yang lagi tidak baik-baik saja begitu ya. Yang pertama dari mulai climate change, kemudian ada suhu yang semakin tinggi sehingga perairan pun suhunya meningkat, sehingga organisme ikan meningkat juga. Kemudian di sisi lain ada aktivitas manusia yang mungkin kita harus evaluasi juga. Ada beberapa yang merusak lingkungan sehingga ada polusi, ada degradasi habitat dan sebagainya, sehingga menurunkan organisme akuatik terutama ikan, sehingga banyak yang punah gitu Bu, seperti itu. Sehingga ini perlu sebuah solusi atau teknologi kriopreservasi, yaitu salah satunya adalah bagaimana kita menyimpan materi genetik, dalam hal ini sperma, agar ikan-ikan yang hampir punah itu kita selamatkan gitu Bu. Jadi kita simpan di lab si sperma atau telurnya, sehingga suatu saat akan kita kembangkan lagi, akan dibanyakkan lagi untuk di restocking ke alam liar, itu bisa ditebarkan kembali. Sehingga teknologi ini sangat penting gitu ya untuk proses konservasi ikan-ikan yang terancam punah, sehingga kita bisa dikembangbiakan lagi melalui inseminasi buatan seperti itu Bu. Oke, nah Pak, saya juga baca nih artikelnya Pak Irfan bahwa menurut laporan Living Planet 2022 ternyata penurunan populasi spesies ikan di seluruh dunia itu 83%, betul ya Pak ya? Betul Bu Rere, jadi ini sangat sedih juga ya. Itu juga terbagi dari beberapa benua ya, Asia, Eropa, Amerika dan sebagainya begitu. Ini ada beberapa penyebab ternyata Bu. Ada 5 ya, kurang lebih 5-6 penyebab yang menunjukkan degradasi dari freshwater fish gitu ya, jadi keanekaragaman ikan air tawar tuh dan juga laut itu jadi punah, jadi turun. Di antaranya adalah yang pertama lossnya habitat, kemudian ada perubahan habitat yang awalnya ikan bermigrasi, kemudian pas kembali itu dia tidak mengenal lagi tempat hidupnya karena berubah jadi bangunan seperti itu. Kemudian ada juga polusi dari industri, kemudian juga ada beberapa faktor gitu ya, dari misalnya ada proses-proses dari ada pencemaran dan sebagainya, sehingga menyebabkan ikan-ikan punah seperti itu. Itu merupakan sesuatu yang harus kita solusikan gitu Bu dengan teknik kriopreservasi ini begitu Bu. Iya. Pak, kebetulan saya baca juga nih ya, ternyata penurunan populasi ikan itu juga di ikan air tawar dan juga ikan air laut ya. Nah sebetulnya dampaknya apa sih Pak ketika terjadi penurunan yang cukup signifikan ini? Yang pertama jelas gitu ya, biodiversitas kita menjadi menurun ya, itu merupakan kekayaan Indonesia ya. Kalau kita tahu bahwasanya beberapa spesies ikan hias gitu ya, yang paling banyak itu banyaknya di perairan laut Indonesia gitu, seperti itu. Dan juga beberapa ikan-ikan endemik gitu ya, yang dia punya komersial tinggi, tapi kalau misalnya terancam sehingga itu menjadi hilang gitu mata pencaharian dan sebagainya. Sehingga ini menjadi perhatian besar kita, concern kita, bagaimana kita harus menyelamatkan
keberadaan ikan-ikan yang dia tuh terancam punah sekali kalau tidak diselamatkan dia akan hilang sehingga tidak ada lagi biodiversitas kita gitu. Jadi kan Indonesia terkenal dengan mega biodiversitas Bu ya, tapi sekarang ada tantangan itu sehingga teknologi cryopreservasi sebagai bagaimana menyimpan materi genetik ini mudah-mudahan menjadi solusi gitu Bu Rere ke depannya begitu. Iya, jadi ternyata banyak juga kesalahan manusia di sana ya Pak ya, Ya, yang aktivitas. menyebabkan polusi air, ada kerusakan habitat juga, kemudian juga mungkin ada perubahan iklim ya Pak ya Betul, yang Bu, iya. mempengaruhi turunnya populasi Populasi spesies ikan. betul Bu. Nah, sebetulnya Pak, secara umum penanganannya seperti apa sih? Solusinya apa saja yang bisa diberikan untuk permasalahan ini? Kalau secara umum ya yang dilaksanakan ini beberapa balai riset juga sudah melaksanakan artinya ada penangkaran atau misalnya pemeliharaan ikan gitu. Jadi artinya kita biasa melaksanakan pemeliharaan atau proses penangkaran ikan-ikan yang hampir punah dan sebagainya. Kemudian kita misalnya kalau kita di alam kita biasanya sengaja ke lapangan tuh Bu. Kita jalan-jalan ke lapangan menyusuri sungai ya. Kemudian menangkap ikan tersebut. Kemudian kita bisa ambil ikan tersebut ke balai-balai riset kita atau kolam-kolam, kemudian kita treatment dengan baik untuk proses pemijahan biar populasinya meningkat. Kemudian kita juga setelah berhasil melestarikannya kita kembalikan lagi ke alam seperti itu. Itu secara umum yang dilaksanakan seperti itu. Jadi kita tangkap dulu ikannya ke alam dengan justru dengan ini ya dengan SOP yang benar, tidak membunuh ikan tersebut dan kita tarik ke misalnya ke daratan untuk di kolam-kolam di darat sehingga kita budidayakan kembali, kemudian anak-anakannya atau benih-benihnya nanti akan disebarkan lagi sehingga terjaga gitu sustainable si keberadaan dari ikan-ikan yang hampir punah tersebut begitu. Tuh ya, jadi itu mungkin salah satu cara ya atau solusi yang Betul. ditawarkan nih untuk permasalahan ini. Nah, ini terkait dengan cryopreservasi sperma ini menarik ya Pak ya. Apalagi mungkin untuk masyarakat yang awam belum kebayang ini seperti apa. Boleh nggak sih Pak dijelaskan seperti apa, teknisnya seperti apa, kemudian dia dilakukannya di mana dan seperti apa sih caranya gitu. Oke, siap Bu Rere. Ini jadi cryopreservasi ini merupakan sebuah teknologi Bu ya, sebuah teknologi penyimpanan materi genetik baik organel, sel atau jaringan hidup, baik hewan Bu, baik tumbuhan begitu. Itu disimpan dalam suhu yang sangat ekstrim minus 196 derajat Bu, seperti itu. Ini di dalam liquid nitrogen, jadi nitrogen cair seperti itu. Sehingga tujuannya adalah biar materi genetiknya bisa tersimpan dengan baik, biar tidak rusak, kita bisa pakai di kemudian hari. Kemudian dia tuh sifatnya kalau dalam perspektif metabolismenya seperti dia tetap hidup living dia tetap hidup tapi dari perspektif metabolisnya dia berhenti, jadi dia tidak akan melalui kerusakan dan sebagainya seperti itu Bu. Oke, Pak nih, yang kira-kira jenis ikan apa yang bisa dilakukan dengan teknologi cryopreservasi sperma ini? Apakah semua ikan atau hanya jenis-jenis tertentu aja? Kalau cryopreservasi ini bisa dilaksanakan Bu ya dari semua ikan, cuman karena kan yang pertama syaratnya adalah untuk bisa di cryopreservasi itu adalah syaratnya kualitas sperma yang kita ambil dari induk betinnya itu harus bagus Bu begitu. Jadi buat apa ya kalau kita diambil jelek terus disimpan di lab kan akan mubazir ya. Ketika akan digunakan tidak akan bisa membuahi telurnya. Tapi kalau dengan syarat ikan tersebut bisa melakukan spermanya bagus kualitasnya dan kita simpan dengan beberapa protokol Bu ya. Karena menarik Bu Rere, setiap spesies ikan itu mempunyai kekhasan sendiri untuk di cryopreservasi. Kekhasan dari larutan yang digunakannya, perbandingan antara sperma dengan larutannya, suhunya dan sebagainya, dan juga wadahnya seperti Bu. Jadi semua spesies ikan dengan syarat kualitas spermanya ya bagus bisa dilaksanakan gitu Bu untuk di cryopreservasi untuk disimpan gitu Bu begitu. Oke, wah menarik sekali ya teman-teman Hartok. Nah Pak, sebetulnya penelitian ini sudah berapa lama sih dilaksanakan dan apakah teknologi cryopreservasi sperma ini sudah diterapkan di Indonesia atau di dunia atau seperti apa sih Pak? Oke Bu, kalau saya sering membaca sejarah cryopreservasi Bu ya. Sebenarnya ini awal mulanya tuh dari sekitar 1658an gitu ya kalau di dunia ya. Ini pernah dilaksanakan di beberapa hewan-hewan ternak begitu ya. Hanya bertahap risetnya, kan riset berkembang Bu ya. Dari mulai dicoba dulu menggunakan satu jenis cairan, kemudian dicoba beberapa jenis wadah dan sebagainya seperti itu. Jadi ini berkembang risetnya mulai dari animal hewan kemudian ke manusia juga ya, di dunia kedokteran juga sama sering digunakan seperti itu. Nah kemudian untuk di Indonesia ini riset-riset tentang cryopreservasi ini sudah banyak juga, cuman kalau saya runut tuh sekitar tahun 90-an itu baru pengenalan awal. Jadi beberapa peneliti di balai-balai gitu ya hanya meneliti misalnya menyimpan dengan baik untuk tujuannya adalah menyimpan materi genetik biar tidak punah. Kemudian
di tahun 2000-an dia berkembang untuk membantu konservasi tadi Bu, untuk membantu konservasi. Kemudian di tahun 2010 ke atas dan sebagainya dia sudah digunakan untuk industri gitu Bu. Yang tadi saya sempat bilang bahwasanya industri ini membutuhkan proses produksi yang cepat gitu ya, sehingga dilaksanakan proses pembijian buatan. Jadi spermanya di stripping keluar, kemudian telurnya di stripping juga atau diurut keluar, disatukan menjadi pembuahan. Nah itu biasanya menggunakan beberapa sperma cryopreservasi gitu. Jadi saya sangat bersyukur juga bisa hadir sebagai bagian dari peneliti cryopreservasi Bu, karena menarik sekali berkembang gitu Bu, ilmunya berkembang seperti itu Bu. Baik ya, jadi menarik sekali ya teman-teman, ternyata ikan ini bisa diperbanyak lagi, bisa dilestarikan, dan tentunya tadi ya bisa menjadi salah satu industri juga ya Pak ya. Betul. Ternyata jumlah ikan yang sedikit setelah diperbanyak itu bisa dijual juga, betul ya Pak ya. Betul. Nah kemudian dari hasil penelitiannya seperti apa sih Pak? Apakah sudah dilakukan uji coba atau sudah pada tahap uji coba yang keberapa? Apakah sudah terlihat nih ada peningkatan populasi jumlah ikannya atau seperti apa? Baik Bu, yang pertama saya riset ini ya, kebetulan waktu satu tahun yang lalu saya baru selesai menjalankan sekolah Bu ya di Korea Selatan. Kemudian di sana itu banyak sekali ikan-ikan flatfish Bu, ikan-ikan sebelah Bu ya, ikan sebelah yang untuk makan sushi dan sebagainya begitu ya. Nah industri sana itu waktu itu saya riset tentang ikan flatfish tersebut, diawali dengan yang pertama melihat dulu kualitas spermanya Bu ya. Kualitas sperma kemudian kita cobakan dulu disimpan dengan pembukaan tadi ya minus 196 derajat. Kemudian hasil pembukaan tersebut kita ada beberapa perlakuan yang namanya adalah penggunaan wadah gitu ya. Perbedaan wadah, kemudian perbedaan rata-rata suhunya gitu kan, bertahap Bu ya, bertahap suhunya sampai minus tadi begitu. Dan saya coba dibuahi ke telur, ternyata produksinya bagus gitu ya. Pas dikomparasi dengan kontrol dengan yang sperma segar tanpa disimpan tuh, itu tidak berbeda nyata seperti itu. Itu suatu luar biasa gitu. Oh ini tidak berbeda nyata nih dengan yang sperma yang segarnya gitu. Jadi ini kan menjadi kebaruan yang bagus seperti itu Bu. Terus kemudian ada beberapa juga ikan-ikan yang hampir punah di sungai. Saya waktu itu turun ke sungai langsung dengan protokol yang lumayan ketat Bu ya, karena kalau sampai mati induk yang kita tangkap dan sebagainya, wah kita kena denda dan sebagainya. Karena juga saya bekerjasama dengan beberapa peneliti dari berbagai balai waktu itu. Kemudian kita ambil ikannya, ambil spermanya dan sebagainya, kemudian di cryopreservasi. Dan alhamdulillah sampai sekarang hasil cryopreservasi ini spermanya itu dibuahi ke telur tadi, menghasilkan beberapa banyak gitu Bu. Udah beberapa banyak benih yang baru, sehingga kemarin informasinya sudah ditebar lagi ke alam seperti itu. Sehingga itu sangat membantu sekali program pemerintah untuk melestarikan ikan-ikan yang hampir punah tadi gitu. Yang ketiga, saya cerita saya suka dipanggil oleh industri di perikanan di Korea Selatan gitu ya. Misalnya sebagai contoh adalah industri pembenihan kerapu gitu ya. Saya kan menyimpan sperma ikan kerapu, giant grouper namanya Bu, besar sekali, berapa ton ya induknya. Jadi kita kalau mau urut sperma itu harus kayak dipeluk gitu Bu, seperti bantal seperti itu. Nah saya selalu dipanggil untuk sama Sajang Nim di sana untuk ini saya butuh sperma ikan kerapu untuk proses produksi di industri saya. Nah kemudian saya datang, kemudian saya pijahkan sperma dan telur yang ada di sana. Alhamdulillah produksinya bagus, sehingga ini bisa membuahi sampai di atas 75% seperti itu. Sehingga itu bisa membantu proses industri. Jadi selain tadi konservasi juga bisa digunakan untuk industri tadi gitu Bu, seperti itu. Iya. Nah Pak, kalau di Indonesia sendiri sebetulnya persentasenya berapa persen sih peningkatan populasi ikan setelah dilakukan cryopreservasi sperma ini? Nah ini menarik Bu. Yang pertama dari hasil beberapa peneliti Bu ya. Saya juga kan membaca ya dari beberapa peneliti dari kampus atau di balai-balai riset seperti BRIN dan sebagainya. Ini keberhasilan fertilisasi menggunakan sperma hasil penyimpanan tadi ini bisa di atas 70%, itu sudah bagus begitu ya. 70% sampai 75% sudah bagus, sehingga itu bisa normal dibuahi tanpa adanya abnormal. Perkembangan telurnya sampai menjadi larvanya bagus, sehingga bisa dirilis ke alam lagi atau di restocking ke alam untuk menjadi bagian dari restocking tadi seperti itu Bu. Itu sudah bagus Bu, di atas 70% itu sudah bagus seperti itu. Baik, Pak, kalau di Jawa Barat atau Indonesia sendiri, Bapak pernah nggak sih bekerja sama dengan pemerintah terkait untuk melakukan pelestarian ikan ini maupun untuk meningkatkan industri ikan?
Ya untuk sekarang ya di beberapa balai saya sudah berkoordinasi Bu ya, karena saya baru setahun ya pulang ke Indonesia Bu, saya alhamdulillah bisa hadir lagi di Indonesia dan kembali ke Unpad begitu. Beberapa kerjasama sudah dilaksanakan juga ya, kemarin juga kita sempat diskusi dengan para peneliti ini Bu ya, di sperma ikan juga ya, ada dari Universitas Indonesia, kemudian juga ada dari Universitas Erlangga, kemudian ada juga dari Unsiah Kuala Aceh kalau tidak salah ya seperti itu. Nah itu saya juga diskusi dengan para peneliti yang sama bidangnya, sering diskusi dan ada riset bareng lah seperti itu gitu untuk melaksanakan bagaimana topiknya ini Bu, topiknya adalah bagaimana menggunakan bahan-bahan yang herbal untuk bagaimana penggunaan penyimpanan ini tuh, kan biasanya kita menggunakan sintetik Bu ya, bahan-bahan sintetik kan mahal seperti itu. Kalau di negara maju mungkin uang tidak jadi masalah Bu ya, tapi kalau misalnya kita flashback lagi kita harus lebih hemat dan sebagainya. Nah kita mencoba menggunakan beberapa bahan-bahan alami yang mengundang antioksidan, yang mengandung antioksidan sehingga bagus untuk penyimpanan sperma. Contohnya dari misalnya sari kurma Bu, terus madu bisa digunakan, terus juga susu dan sebagainya untuk penyimpanan sperma akan bisa agar bagus kualitasnya selama cryopreservasi tadi begitu Bu. Baik, menarik sekali ya teman-teman penelitian mengenai ikan ini. Pak, kalau di Indonesia sendiri sebetulnya apakah sudah cukup banyak laboratorium untuk penyimpanan sperma ikan ini? Nah ini kalau untuk di ikan jujur masih belum banyak Bu ya untuk ikan ya. Makanya saya ini punya mimpi gitu ya. Saya punya mimpi mempunyai sebuah lab jadi bank sperma gitu ya, istilahnya ada bank sperma atau cryobank gitu ya, di mana saya pengen menyelamatkan ikan-ikan yang terancam punah. Jadi saya mulai dari misalnya Jawa Barat dulu aja ya, kayak ikan-ikan misalnya kancra, ikan benter kalau Ibu tahu dan sebagainya, ikan-ikan lokal yang setiap dulu mah dipancing sama masyarakat tuh mudah, sekarang kok nggak ada Pak, kemana ikannya dan sebagainya gitu. Nah saya punya mimpi untuk membuat sebuah lab cryo itu ya Bu ya, bank sperma tadi yang isinya tuh ada sperma berbagai jenis spesies ikan yang di sana hampir yang terancam punah, atau juga nanti untuk kebutuhan industri seperti itu. Tapi kalau bank sperma untuk yang ternak dan sebagainya Bu, kayak untuk sapi, domba dan sebagainya itu lumayan ada gitu, cuman tidak terlalu banyak, cuman sudah ada seperti itu. Tapi kalau yang di bidang perikanan ini perlu ditingkatkan lagi seperti itu, sehingga saya punya motivasi besar ya Bu Rere, biar nanti ke depan bisa mempunyai ini ya lab yang bisa mempunyai bank sperma tadi seperti itu. Ya, jadi mungkin sudah ada tapi belum banyak ya. Belum banyak, betul Nah, Bu, mudah-mudahan nanti di Universitas Pajajaran punya ya Pak ya. Amin, amin. Labnya yang menjadi bank sperma untuk ikan-ikan ini ya, sehingga tentu kita bisa melestarikan keberadaan ikan. Betul. Nah, Pak, sebetulnya kalau penelitian khusus untuk cryopreservasi sperma ini ada berapa banyak sih tim penelitinya? Dan kira-kira Bapak udah bekerja sama belum sih dengan pihak ketiga? Ada mitranya nggak? Nah ini kalau waktu di Korea Selatan Bu ya, karena saya university dan industri selalu kolaborasi gitu ya. Nah ini juga saya semangat ini saya bawa ke Unpad gitu ya, saya bawa ke Unpad begitu. Nah sekarang saya udah mengontak beberapa balai konservasi Bu, karena misalnya kayak di Bogor ada balai konservasi seperti ikan-ikan yang terancam punah, kemudian di balai-balai yang di bawah Provinsi Jawa Barat gitu ya, saya udah mulai komunikasi. Kita akan melaksanakan beberapa pengujian terkait dengan bagaimana penyelamatan tadi seperti itu Bu. Kemudian para penelitinya mungkin pertama dari Kokar di bidang aquaculture dulu Bu ya. Ada dari misalnya ada Dr. Iskandar, ada Dr. Ujang Subhan, ada Dr. Ropi Grandiosa, kemudian Dr. Yulandiani. Banyak sekali Bu ya timnya nanti yang akan saya coba ini kan kerjasamakan, karena multidisiplin juga lebih bagus gitu seperti itu. Nah untuk di bidang industrinya saya juga mulai coba ke beberapa industri, ada pabrik-pabrik pakan dan sebagainya yang dia punya hatchery untuk produksi benih seperti itu. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa jalan kolaborasinya gitu Bu Rere, seperti itu. Jadi ternyata penelitiannya tidak hanya dari Fakultas Perikanan aja ya Pak ya, betul, kita Bu, melibatkan juga dari fakultas-fakultas lain juga, ya, betul. Ya. Kira-kira fakultas apa aja sih Pak yang terkait dengan cryopreservasi sperma ikan ini? Kalau di Unpad Bu ya, MIPA itu karena kan ada biologi juga ya Bu ya, dari MIPA. Kemudian juga fisika juga bisa Bu, ada beberapa di teknologi juga tentang bagaimana AI ini gitu ya, bisa juga digunakan untuk cryopreservasi sperma untuk mengamati pergerakan sperma menuju pembuahan telur. Itu luas Bu ya pembahasannya begitu sehingga betul. Ini bisa multidisiplin sebenarnya seperti itu Bu, gitu. Nah Pak, sebetulnya untuk implementasi cryopreservasi sperma ikan ini di Indonesia sudah di mana aja Pak? Apakah hanya di kota-kota atau provinsi yang besar saja, atau memang sudah menyeluruh di seluruh Indonesia, atau bagaimana? Nah ini yang menjadi tantangan tadi Bu ya, dari yang pertama ada infrastruktur yang kurang memadainya, itu menjadi tantangan kita bersama Bu ya, karena ini menjadi syarat utama untuk proses ini pelaksanaan penelitian ini. Biasanya
ikan-ikan yang terancam punah kan berlokasi di tempat-tempat yang agak susah dijangkau Bu ya, seperti itu. Sehingga tapi keberadaan balai-balai riset atau kampus biasanya kan ada di daerah kota dan sebagainya seperti itu. Nah ini yang harus menjadi ini juga ya evaluasi kita bersama juga, sehingga pemerataan proses riset cryopreservation ini bisa dijalankan dengan baik di merata lah di berbagai tempat. Jangan sampai di kota A banyak sekali sumber ikan yang akan punahnya tapi risetnya jauh dari yang ada di bahan risetnya seperti itu. Nah, sekarang masih ada di beberapa kota sebenarnya di balai-balai sebenarnya yang lengkap gitu ya, di balai-balai, kemudian di beberapa kampus juga sudah ada ya gitu ya, di Unpad, kemudian di IPB, kemudian di Unhas, di beberapa ini ya yang tadi saya sebutkan UNER, ini sudah ada beberapa riset yang dikombinasikan dengan riset mahasiswa gitu seperti itu. Nah, saya harapannya itu tadi ya tentang infrastruktur yang misalnya merata untuk proses di lab-lab risetnya sehingga nanti kemudahan pengambilan sampel di lapangan tuh tidak terlalu jauh Bu. Jangan sampai misalnya kita ngambilnya dari mana diujikannya di Bandung seperti itu. Nah itu yang jadi kan selama perjalanan sperma aja jadi bakal rusak gitu ya, sebelum disimpan begitu. Itu ya. Jadi harapannya ke depan bisa menyeluruh ya Pak ya, tidak hanya di kota-kota besar aja. Ya. Nah Pak, kalau sekarang nih yang lagi berjalan di mana nih Pak? Yang sekarang masih berjalan, kemudian juga terlihat ada peningkatan populasi ikannya, itu di mana saja nih Pak? Nah kalau sekarang ya saya ini juga ya ada program dari Kementerian Kelautan Perikanan juga Bu ya. Ini di bawahnya kan ada balai-balai riset dan sebagainya, seperti yang ada yang di Gondol gitu ya, ada yang kemudian ya di Gondol, kemudian ada di Bogor juga, kemudian ada di daerah-daerah Sukamandi, Sukabumi dan sebagainya. Ini sudah ada beberapa proses konservasi gitu ya, yang ini juga implementasi dari bagian bagaimana kita menanggulangi proses kepunahan ikan tadi gitu. Jadi sekarang kan terutama di KP Jawa Barat juga ada program, misalnya sebelumnya itu ada program untuk restocking ya, misalnya restocking ikan di Waduk Jatiluhur Sumedang gitu ya. Jadi kampus berkolaborasi dengan mitra gitu ya, balai-balai dan juga dan juga biasanya mahasiswa juga kita gerakkan gitu ya untuk proses konservasi ini, sehingga kita tanam beberapa ikan di sana, kemudian nanti beberapa bulan kemudian kita sampling tuh Bu, apakah tumbuh besar di sana di alam dan sebagainya seperti itu. Jadi sekarang waduk-waduk itu sekarang sedang ditanami Bu, jenis ditebar ikan-ikan karena sekarang sudah tidak seimbang Bu ya. Jadi sekarang misalnya yang karnivoranya semakin tinggi sehingga yang herbivoranya tidak banyak yang mati dan sebagainya, sehingga ikan endemik aslinya tuh udah punah Bu, sehingga ada invasif ikan-ikan yang baru datang gitu ya, itu invasif juga, sehingga itu tidak seimbang di alamnya. Itu juga kita laksanakan misalnya di Waduk Jatiluhur ya, Jatigede dan sebagainya, untuk dikerjasamakan dengan berbagai pihak seperti itu Bu. Baik, jadi ternyata Pak untuk melestarikan ini kita juga perlu ada kolaborasi ya. Ya Bu, wajib Bu dari selain akademisi, kemudian juga kerjasama dengan mahasiswa, kemudian pemerintah juga, dan tentunya akademisi dari lintas sektor ya. Ternyata kita membutuhkan banyak pihak ya untuk bisa bersama-sama melestarikan ikan ini. Ya, betul. Nah Pak, kalau tadi saya dengar itu kan ada banyak waduk yang ditanami ikan ya. Betul Bu ya. Nah kalau sekarang kira-kira ada berapa jumlah waduk sih yang sudah ditanami ikan, dan sampai saat ini prosesnya sudah sejauh mana? Nah ini yang terdekat dari Unpad ya, karena kita berada di Sumedang ya, di Pajajaran gitu, ada yang concern sebenarnya Bu di konservasi ini, ada Ibu Dr. Titin ya, Ibu Dr. Titin, beliau juga sebagai peneliti di bidang konservasi juga gitu ya, konservasi. Kita juga kolaborasi ya, beberapa kegiatan riset. Yang pertama ada waduk ini Bu, waduk terdekat Jatigede ya, yang di Sumedang gitu ya, karena itu secara tidak langsung Unpad harus hadir tuh Bu di situ. Apalagi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Bu ya. Begitu kalau ditanya misalnya ada apa aja di sana, nah Fakultas Perikanan dan Kelautan ini menjadi kewajiban harus bisa ikut andil bagian gitu Bu, berkontribusi baik menjaga kelestariannya di sana, karena beberapa mahasiswa juga Bu sering riset di sana untuk mengecek populasinya, keberagaman apa aja ikan di sana, kemudian ikan yang invasi, kemudian ada juga cek kualitas air dan sebagainya. Itu ya yang pertama waduk di Jatigede, kemudian di Waduk Jatiluhur kemarin sudah mungkin 2 minggu yang lalu gitu ya, saya juga ke sana ke Jatiluhur bersama dosen dari rombongan Prof Elin dari Fakultas Peternakan, kemudian kebetulan membawa tamu juga dari Malaysia gitu ya, seperti itu. Nah kita juga ke sana gitu ya, ke sana dan juga bekerjasama dengan Balai Konservasi di sana gitu Bu, ada kerjasama di sana melaksanakan kegiatan ini lah Bu, kegiatan pengenalan tentang bagaimana di sana. Nah ini juga beberapa
unit kegiatan mahasiswa Fakultas Perikanan dan Kelautan itu sering ini Bu melaksanakan program restocking ikan tadi gitu Bu. Jadi tadi Jati Gede, Jatiluhur, juga Saguling, Cirata ini juga menjadi concern kita ya bahan kajian riset dari Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan seperti itu. Jadi minimal yang terdekat dari kampus dulu ada sekitar 4 sampai 5 waduk seperti itu. Iya, jadi banyak juga ya Pak ya ternyata yang Banyak, sudah Bu. berkolaborasi dan banyak juga waduk ternyata yang sudah ditanami ikan ya Pak Iya, ya. Bu, betul, Bu. Nah Pak tadi saya dengar-dengar banyak kerjasama dengan Balai Konservasi. Betul. Nah kalau boleh tahu boleh dijelaskan nggak sih Pak Balai Konservasi ini memang dibuat secara mandiri atau ada di bawah pemerintah atau seperti apa? Itu sebelum jadi BRIN Bu ya, itu balai-balai kayak Balitbang dan sebagainya gitu ya, balai pengembangan dan sebagainya. Sekarang ini jadi BRIN seperti itu ya. Memang itu di bawah, awalnya ada yang di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan, ada juga yang di bawah dinas-dinas Bu ya, dinas-dinas provinsi Kelautan Perikanan Jawa Barat, atau nah sekarang jadi BRIN yang di bawah BRIN seperti itu. Jadi nah itu lembaga-lembaga tersebut emang fokus ke ini ya, untuk fokus pelestarian gitu ya, terutama balai-balai yang nempel di waduk Bu. Itu waduknya di depan tuh ada balai riset konservasinya biasanya seperti itu. Nah itu di bawah kementerian dan juga sekarang di bawah kendali BRIN seperti itu untuk koordinasi dengan BRIN-nya. Nah kampus ini biasanya diajak kolaborasi Bu untuk melaksanakan riset, karena kan butuh ini ya, butuh periset, terutama butuh juga mahasiswa untuk kebutuhan riset tugas akhir dan sebagainya, untuk monitoring dan sebagainya seperti itu. Sehingga balai-balai riset ini seperti yang di Cianjur, kemudian balai riset yang ada di Bogor dan sebagainya itu sangat penting keberadaannya untuk dikolaborasikan terus dengan kampus gitu Bu Nana, seperti itu. Baik, menarik sekali nih ya Pak ya penelitiannya. Nah Pak, kira-kira rencana penelitian selanjutnya itu seperti apa? Ya. Apakah sudah ada rencana bekerja sama lagi dengan pihak ketiga? Atau misalnya tadi kan karena kerjasama dengan BRIN juga, apakah sudah ada kerjasama selanjutnya dengan BRIN? Itu seperti apa nih Pak riset selanjutnya? Rencananya tuh dibongkar nih. Ini benar ya, apa rencananya saya juga sedang mempersiapkan ya dengan tim juga gitu ya untuk riset ikan-ikan, ada namanya ikan-ikan seperti ikan berempanon, ikan-ikan yang kayak unik gitu ya, ternyata dia belum dikonservasi dan sebagainya, tapi dia termasuk kategori yang hampir punah dan sebagainya gitu Bu. Nah itu saya lagi menyiapkan itu untuk konservasi, untuk sperma, untuk keberlangsungan si ikan tersebut. Yang kedua, saya juga sedang menunggu ini ya, sedang kolaborasi dengan BRIN yang di Lombok begitu Bu. Kalau itu fokusnya ke ikan-ikan yang marine gitu ya, yang marine gitu ya, yang marine. Kemudian ada juga yang di abalon dan sebagainya. Nah itu juga kita sedang siapkan gitu, sedang siapkan dan lagi mengikuti sebuah skema lah Bu, begitu Bu Rade. Nah itu rencana riset saya ke depannya, sehingga mudah-mudahan tidak terputus riset kriopreservasi ini bisa memberikan kontribusi Bu, terutama untuk pelestarian ikan-ikan punah dan juga untuk industri kedepannya, begitu Bu Rade. Baik, jadi Pak kayaknya ini risetnya harus terus dilanjutkan ya, betul, untuk Bu Rade, menjaga betul. kelestarian ikan. Tadi menarik sekali ya, tadi ada ikan berempanon ya Pak, kemudian yang kerjasama dengan BRIN itu untuk ikan-ikan laut. Ikan laut, gitu betul ya. Bu, iya. Betul, jadi menarik sekali penelitian Pak Irfan ini, mudah-mudahan nanti bisa memberikan dampak yang besar ya Pak ya. Amin Bu Rade, iya. Selain memang untuk kelestarian ikan, juga untuk industrinya, Betul, sehingga betul. kita nanti nggak kekurangan ikan nih. Betul, jadi semangat makan ikan Bu. Begitu. Semangat makan ikan ya. Nah jangan lupa teman-teman Hard Talk itu kita harus makan ikan ya Pak ya. Betul. Nah kemudian Pak Irfan, karena rencana penelitian selanjutnya ini udah ada beberapa penelitian yang akan dijalankan. Kira-kira untuk timnya sendiri dari mana nih Pak untuk 2 penelitian ke depan? Kalau yang pertama gitu ya, yang tentang ikan berempanon saya akan bekerja sama ya dengan yang pertama dengan BRIN, yang kedua dari Balai Riset Wilayah Selatan gitu ya, itu yang di bawah Dinas Kelautan Perikanan Jawa Barat seperti itu. Itu lokasinya ikan berempanon ada di daerah Singaparna gitu ya. Di sana saya sudah coba kontak dengan pihak balai dan sebagainya, dan melalui mahasiswa gitu ya sudah ada stok induk dan sebagainya. Kemudian kampus Unpad punya teknologinya, kita akan kolaborasi di sana. Kemudian yang kedua tadi dengan BRIN Bu ya, dengan BRIN tadi ternyata di BRIN juga kan multidisiplin juga ya, ada beberapa kampus juga yang akan dilaksanakan. Kemudian ada juga saya lagi mempersiapkan yang itu Bu ya, persiapan yang apa namanya riset RKI Bu ya, riset kolaborasi Indonesia juga. Saya sedang berkoordinasi dengan tim peneliti dari Universitas Indonesia, dari UNER, dan juga dari Unsiah Kuala Malaysia seperti itu. Aceh Bu ya, Unsiah Kuala Aceh, maaf seperti itu. Waduh, Pak Irfan banyak sekali nih riset ya ke depan ya. Jadi rencana risetnya sudah banyak, rencana berkolaborasi dengan banyak pihak. Siap, Bu. Nah teman-teman, menarik sekali perbincangan kita kali ini. Tentunya mudah-mudahan
apa yang dibicarakan hari ini bisa memberikan manfaat untuk Civitas Akademika Universitas Padjadjaran dan tentunya untuk masyarakat secara umum. Terima kasih telah menyaksikan Hard Talk. Terima kasih juga Pak Irfan atas Sama-sama, Bu kehadirannya. Sampai jumpa teman-teman di edisi Hard Talk selanjutnya.